2007. Hal ini bisa disebabkan karena tingkat pendidikan responden menopang pengetahuan keuangan, terutama di pasar modal. Yang ketiga adalah pengaruh confidence terhadap keputusan investasi. Berdasarkan pembuktian hipotesis sebelumnya, diketahui bahwa hasil pengujian statistik variasi confidence berpengaruh terhadap keputusan investasi pada investor. Kemudian, pengaruh regret aversion bias terhadap keputusan investasi. Berdasarkan tabel sebelumnya diketahui bahwa hasil pengujian statistik variable regret aversion bias berpengaruh terhadap keputusan investasi pada investor. Selanjutnya, pengaruh tolerance terhadap keputusan investasi. Dari tabel sebelumnya juga dapat dilihat bahwa risk tolerance berpengaruh terhadap investasi pada investor. Selanjutnya adalah penutup, sudah masuk ke penutup. Yaitu adalah kesimpulan. Yang pertama, variabel finansial literasi, confidence, regret aversion bias, dan risk tolerance bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan investasi investor yang tergabung pada PT Sukorinvest Sentral Gani Galeri BEI Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua, variabel finansial literasi tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi investor yang tergabung pada PT Sukorinvest Sentral Gani Galeri BEI Universitas Negeri Surabaya. Yang ketiga, variabel overconfidence berpengaruh terhadap keputusan investasi investor yang tergabung pada PT Sukorinvest PT Sentral Gani Galeri BEI Universitas Negeri Surabaya. Yang keempat, variabel regret aversion bias berpengaruh terhadap keputusan investasi investor. Yang kelima, variabel risk tolerance berpengaruh terhadap keputusan investasi investor yang tergabung pada PT Sukorinvest Sentral Gani Galeri BEI Universitas Negeri Surabaya. Sekian Pak jurnalnya. Coba tampilkan dari awal lagi slide-nya, PPT-nya dari awal. Punya apa? Oke, ya. Coba dengarkan untuk yang siswa yang lain yang presentasi berikutnya, ya. Jadi saya berikan beberapa hal-hal penting ya untuk mahasiswa selanjutnya. Ya, apakah minggu depan ya kan? Ini judul pengaruh finansial literasi, confidence, regret aversion bias, dan risk tolerance ada keputusan investasi studi kasus pada investor PT Sukorinvest Sentral Gani dari investasi BI Universitas Negeri Surabaya. Oke, judul. Masuk dua. Slide berikutnya. Oke, kita fenomenanya bagaimana keadaannya investor tersebut dalam mengambil keputusan investasi, fenomenanya apa, ya kan? Itu selalu dikaitkan bagaimana dependennya dulu ya, intinya dependen. Baru kita kaitkan dengan independennya, ya. Jadi dependen itu penting dulu kita jadikan sebagai dasar salah. Lalu dikaitkan dengan ya pengaruhnya secara teori dari hasil penelitian terdahulu, bagaimana hasil-hasilnya, pasti ada inkonsistensi. Hasil-hasil penelitian terdahulu itu ada yang inkonsistensi, tidak relevan, ya hasil-hasil karena masih ada pertentangan hasil penelitian yang mereka peroleh. Slide kedua, berikutnya. Slide berikutnya. Nah, di sini penting, ya. Anda buat investasi, overconfidence, tolerance, financial literasi, regret aversion bias, yang itu harusnya ada, ya ada penjelasannya. Nah, di setiap bagian-bagian kajian pustaka atau kajian teori ini jangan gini-gini aja orang, ya kemampuan daya ingat orang kan beda-beda kan. Bagus kita buat satu persatu dulu, udah gambar gini baru masukkan apa itu investasi secara singkat saja penjelasannya. Baru pengertian overconfidence itu apa, risk tolerance itu apa, finansialisasi itu apa, regret aversion bias itu apa. Itu dengan hanya poin-poin yang ya udah poin nih, tapi penjelasannya tak ada.
ya harusnya diberikan penjelasan, ya penjelasan yang penting berkaitan investasi itu apa maksudnya, overconfidence itu apa maksudnya, ya sampai regret aversion bias. Terus slide berikutnya. Nah, ini kan sebelumnya bagusnya ada hipotesisnya, hipotesis secara teori, ya. Hipotesis teori itu turun dari kerangka konseptual atau kerangka pemikiran, baru turunkan hipotesisnya, baru masuk ke metode penelitiannya, ya. Ini kausal. Oke. Kemudian populasinya investor berapa jumlahnya, ya populasinya. Kalau sudah menggunakan metode purposive random sampling berapa sampelnya, jadi akhirnya regresi berganda itu oke, teknik data. Apalagi selanjutnya ini, slide berikutnya apa? Yang gini, nah, yang paling penting itu adalah itu tadi definisi operasional variabel. Definisinya apa? Ya, definisi operasional. Beda dengan definisi teori. Ya, definisi operasional itu sudah sifatnya teknis. Variabel itu kita berikan pengertian secara teknis, secara operasional. Jadi memang dia kita ambil dari teori, ya pengertian itu, definisi itu, tapi kita sesuaikan dengan variabel itu, kita tempatkan, kita perlakukan dia di dalam penelitian kita ini. Sekaligus ada juga lah, ya parameter atau indikatornya, ukuran-ukuran setiap variabel itu, misalnya tadi overconfidence itu bagaimana cara mengukurnya dia, masuk itu, ya yang paling penting lagi ya regresinya, hasil regresinya, coba tampilkan regresinya. Hasil regresinya, UGT, UGF-nya. Lanjut. Lanjutkan. Ke bawah terus. Nah, ini paling penting. Ya. Cuman meletakkan angka-angkanya itu signifikansi jangan nol. Ya, memang maksudnya sangat signifikan itu. Cuma kan harusnya disajikan dengan baik lah angkanya, jangan nol aja, 0,000 kalau dia 3 desimal. Ini kita lihat di sini hasilnya, financial literasi berpengaruh positif, namun tidak signifikan. Overconfidence berpengaruh positif, signifikan. Nah, dia lebih kecil angkanya, signifikansinya dari 0,05. Regret aversion bias, signifikan, berpengaruh negatif dan signifikan. Jadi kan orang nggak tahu itu. Apa itu maksudnya regret aversion bias itu? Kalau tidak Anda buat definisi operasionalnya dan indikator atau pengukuran dari regret aversion bias itu apa? Cara pengukurannya bagaimana? Nah, masuk skala apa dia harus, kalau dalam skripsi kita skalanya skala apa? Apakah skala Q, apakah skala interval, ordinal, nominal, itu penting di definisi itu harus disajikan. Risk tolerance berpengaruh negatif, signifikan, ya. Jadi ada 3 variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Itulah harusnya lengkap dia. Yang terpenting tadi adalah definisinya. Definisi operasional variabel, cara pengukuran variabel itu bagaimana dalam penelitian itu, dan skala apa yang dia pakai. Itu penting. Jadi orang tidak bingung apa tuh regret aversion bias. Kalau menurut kamu apa tuh regret aversion bias? Menurut saya regret aversion bias itu Pak, ketika investor nggak bisa bertindak tegas Pak, karena di masa lalu, karena menganggap apapun yang dilakukannya tetap salah. Jadi dia kalau dia mau menjual ataupun membeli saham di kemudian hari, dia merasa takut untuk menjual tersebut karena dia merasa takut untuk rugi Pak, karena dia menyesal kemarin Pak. Berarti itu pengaruhnya negatif secara teori. Dan hasilnya juga negatif, ya kan? Semakin ada dalam dirinya rasa ketakutan, ya berkaitan dengan pengalaman-pengalaman dia melakukan masa lalu, maka itu akan mempengaruhi keputusan dia melakukan investasi. Ini pengaruhnya negatif, ya kan? Itu confidence bagaimana pengaruhnya menurutmu secara teori? Mana pengaruhnya?
Itu pentingnya. Ini definisinya tadi nggak dibuat dengan baik, disajikan. Ya, itu pengaruhnya positif. Secara teori, ya semakin kepercayaan diri pada diri seseorang itu faktor psikologis tuh. Maka semakin besar keputusan dia untuk melakukan suatu keputusan investasi. Pengaruhnya positif. Nah, kalau finansial literasi pengaruhnya positif. Restoran bagaimana pengaruh secara teori? Bagaimana toleransi seorang investor terhadap memandang risiko? Nah, coba menurut kamu apa? Risk tolerance. Secara teori ya, kalau hasilnya itu kan negatif tuh. Oke Pak, risk tolerance itu tingkat kemampuan si investor untuk menerima dan ataupun mengambil risiko investasi. Nah, mana pengaruh secara teori? Nah, gimana secara teori? Kalau itu udah kamu bilang pengertian dari risk tolerance. Kalau secara teoritis, risk itu mempengaruhi keputusan investasi, Pak. Ya, pengaruhnya bagaimana? Karena tinggi rendahnya toleransi risiko seseorang itu dipengaruhi. Dua hal yang berbeda, tinggi rendahnya. Tinggi rendah kan dua hal yang berbeda itu. Kita mau melihat bagaimana pengaruh securities toleransi terhadap investor dalam mengambil investasi orang investor. Itu apa pengaruh secara teori? Semakin toleran seseorang terhadap pengaruhnya. Orang dengan toleransi cenderung mengambil keputusan yang berani dibandingkan dengan orang. Udah selesai. Positif. Secara teori ini hasilnya negatif. Dia semakin takut ya, kan? Perlu dipembahas itu. Kalau hasilnya bertentangan secara teori, perlu pembahasan yang sangat mendalam. Nah, ini pertentangan antara teori dengan hasil empirisnya. Kalau yang lain itu positif, walaupun tidak signifikan ya, finansiasi oke, sejalan dengan teori tapi tidak signifikan, tidak ada persoalan. Overcapitalization jalan dengan teori, regression bias itu teori itu, ya kan? Bahwa pengalaman yang masa lalu yang dia peroleh dalam kegiatan itu mengenai dia pada masa akan datang itu sejalan teori toleransi itu dengan teori semakin toleran orang itu atau mengalami risiko itu berdampak kepada keputusan investasinya yang semakin menurunkan keinginan secara investasi. Padahal itu kan toleransi seorang itu makanya harusnya semakin berani dengan keputusan itu. Yang bertentang ya, jadi harus runtut dia penyajian itu di dalam PowerPoint. Nah, paling banyak 5 ya tipe PowerPoint-nya ini. Cuma tadi di kajian teorinya harus diberikan penjelasan apa pengertiannya ini, apa pengertian regresivitas, apa maksud dengan overconfidence, apa maksud dengan pindah. Kan ada 5 hal atau 2 kajian. Jadi apa keputusan ini? Bagaimana perilaku investor? Khususnya Ya Pak, di sini ada kesalahan pesan Pak. Apa? Di kesimpulan buat finansial literasi tidak berpengaruh Pak terhadap keputusan investasi.
saya bilang tuh pengaruh tetap ada, tapi tidak signifikan. Kita salahnya kita memperbaiki, ya, memperbaiki statement pernyataan dari hasil-hasil yang sudah dia nyatakan di dalam penelitiannya. Nggak ada masalah kita memperbaiki itu, ya kan? Berpengaruh tidak ada sama pengaruhnya, itu ada angkanya, regresinya ada, ya kan? Kok bisa 0,00 sampai 50 desimal nggak ada angka semua, itu harus tidak berpengaruh. Pengaruh tetap ada. Kita menggunakan apa misalnya persen, ya signifikan lebih besar daripada alfa 0,05 atau 5%, maka kita katakan signifikan. Itu sering ditanya juga di ujian, apa maksud signifikan itu? Pengaruh dia tapi tidak nyata. Berpengaruh dia tidak berarti pengaruhnya itu. Kenapa? Karena kecil sekali pengaruhnya. Nah, itu soalnya tidak. Aku dipukul, ya, muka aku ini. Tidak ada bekas apa di wajahku. Aja pun ditampar. Aku tapi ya ada yang menunjukkan bahwa itu ditampar. Tapi kalau bekas ada pengaruhnya, tidak nyata secara kasat mata itu. Nah, kalau kami contoh tadi saya ditampar, nggak ada. Nggak mungkin kamu ditampar, di visum ya nampak. Ya, karena ada yang lebih canggih lagi, detail, bisa menunjukkan bahwa ada. Kamu katakan tidak pengaruh. Oke, kan beda ditampar dengan dilus kan. Kalau wajah saya dilus kan nggak ada apapun, di visum pun nggak akan nampak, ya kan? Itu baru kita kan tidak berpengaruh. Tapi koefisien regresi, dan ada hitung, ditunjukkan signifikansinya, tinggal kita karena kita menggunakan 5%, tinggal kita signifikan atau tetap harus kita pengaruh sedikit. Hasilnya gimana? Signifikansi lebih besar daripada, berarti tidak signifikan. Coba kembali ke hasil angka tadi, kita hitung tadi slide-nya. Nah, itu kan ada tuh 0,342 tuh akselerasi. Tetap ada pengaruh, tapi tidak nyata. Tidak nyata itu apa maksudnya? Berpengaruh tapi tidak besar sekali pengaruhnya, mempengaruhi keputusan investasi. Tapi coba kamu lihat itu yang kamu tuliskan itu risk tolerance. Ya, kan 0, harusnya 0, 0, 0, 0 desimal ya. Kalau kita sesuaikan dengan yang variabel harus 0,00. Nah, kan itu nyata itu. Ya, kemudian regret aversion dia nyata. Berpengaruh nyata. Ya, nyata arti itu bisa kita lihat di angka-angka koefisien regresinya. Ya, dan dengan kehitungan dia berpengaruh. Oke, silakan silakan diskusi. Apa yang mau tanya? Pin, catat pin ya. Yang pendapat silakan. Ini banyak nih, 3 orang nih. Apa yang menanyakan? Ini belum ambil kesimpulan statistik. Bagaimana perilaku investor itu? Ya, kalau
dengan 4 dalam kaitan keputusan. Rasional atau irasional. Harus bisa loh diambil kesimpulan. Josephine, menurut Anda ini rasional nggak ini atau irasional? Didasarkan kepada hasil penelitian ini. Rasional, Pak, saya. Nah, banyak faktor logis. Apa yang ada di dalam diri investor kan, overconfidence kan, person biasa gitu, termasuk disturbance, ya, rasional. Apalagi didukung dengan finansial literasinya itu yang memang berpengaruh signifikan. Pengetahuan keuangannya kan ada pengaruhnya, tapi tidak signifikan. Atau kita berani mengambil satu bulan bahwa bagaimanakah perilaku investor yang melakukan kegiatan investasi yang tergabung di galeri apa Bursa Efek di Surabaya ini ya irasional ya, dalam satu pengambilan keputusan investasi. Berarti dia tidak menggunakan informasi-informasi, ya kan? Kalau rasionalnya menggunakan informasi, baik informasi fundamental perusahaan, ya kan? Atau dia cenderung melihat bagaimana pergerakan harga saham, ya kan? Atau melihat indeks saham, IHSG-nya, atau indeks sektoral, itu baru kita katakan dia rasional. Dia menggabungkan, ya, analisis fundamental dan analisis teknikal. Namun sih kita lihat kecenderungan dia lebih banyak apa yang dirasakannya, yang ada dalam dirinya. Itulah, kok kayak sih? Dilatih tuh, kita harus melatih diri. Dan dia selalu tergantung kepada apa sifat investor tersebut, bagaimana memandang risiko, ya kan? Apa yang ada di dalamnya, keberanian dia bagaimana, masih terlalu tinggi ke dirinya kan, overconfidence itu kan, nah, itu dilihat dari hasilnya signifikan overconfidence, berpengaruh positif itu. Berpengaruh positif ya, sederhana aja kita menganalisis kan, jadi latihlah, dibiasakan itu. Kita tidak hanya berpedoman kepada hasil statistik, tetapi kita sudah bisa menyimpulkan bagaimana perilaku investor yang dalam hal ini yang dari Bursa Efek Surabaya ini dalam kaitan pengambilan keputusan investasinya. Oke, nggak ada yang mau diskusi ya? Kan harus banyak diskusi. Karena ada diskusi bisa banyak hal bisa kita dapatkan. Oke, kalau kita lanjut, siapa lagi Pin yang berikut Pin? 4 orang hari ini. Yang kedua, Pin, bukan namanya Pin. Dan 2 kali dia. Lanjut Pin, siapa Pin? Oke, ya Pak. Selamat kali, Pin. Yang berikut, yang kedua. Terus dia, virus dia. Ya, saya. Silakan virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat semuanya. Perkenalkan, saya virus NIM 7052111 akan mempresentasikan topik mengenai perilaku investor dalam berinvestasi di Bursa Indonesia. Next. Nah, investor dalam investasi selain informasi aktif juga menggunakan faktor terhadap keputusannya dalam menginvestasi. Jadi faktor itu mempengaruhi seseorang berinvestasi dan hasil dicapai. Analisis investasi dengan psikologi juga dengan behavior finance. Behavior finance sendiri adalah studi pelajari bagaimana fenomena strategi mempengaruhi perilaku keuangan
konsep sini menunjukkan bahwa investasi dilakukan oleh investor lebih mengembangkan aspek non ekonomi sama aspek yang dapat mempengaruhi perilaku. Untuk bentuk dari behavior sendiri itu apa? Dari beberapa yang saya dapat ada dua bentuk behavior yang lebih ditekankan di sini, yaitu yang pertama overconfident herding. Overconfident sendiri merupakan diri yang, dan herding merupakan perilaku investor dalam meniru investor lain dalam berinvestasi. Nah, walaupun dua variabel tersebut kan, namun lagi bentuk behavior yang diteliti dalam beberapa jurnal penelitian yang saya rangkum. Next, Nah, untuk kajian teori tesisnya sendiri dan jurnal di total sekitar variabel indeks digunakan satu variabel itu keputusan investasi. Nah, untuk variabel independen sendiri yang pertama adalah overconfidence yang sudah jadi merupakan kecenderungan terlalu kemampuan prediksi untuk hipotesis overconfidence berpengaruh positif signifikan pengambilan investasi. Selanjutnya variabel yaitu herding sendiri kan aku yang cenderung meniru orang lain ataupun pergerakan pasar dibanding percayainya sendiri. Untuk sendiri herding bias positif dan terhadap keputusan income. Variabel yang ketiga itu kompetensi investor di pasar mencerminkan adanya finansiasi yang merujuk pada pemahaman investor mengenai bagaimana pasar keuangan dan sendiri adalah dibutuhkan oleh investor. Hipotesis sendiri yaitu potensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Variabel keempat ada kecenderungan risiko dan persepsi risiko. Dapat dikatakan kecenderungan risiko dan persepsi risiko ini sama. Nah, dua jurnal yang dapat kecenderungan risiko sendiri kan tendensi membuat keputusan untuk menghindari risiko dan menekankan dua tipe investor dalam menghadapi risiko, yaitu risk taker dan risk. Untuk risiko tidak untuk tesisnya sendiri kecenderungan risiko berpengaruh positif terhadap keputusan individualisasi saham. Itu juga risiko berpengaruh terhadap individual investasi saham. Selanjutnya ada variabel cognitive dissonance bias. Cognitive bias ini keadaan ketimbangan yang terjadi ketika kognitif itu sendiri tidak sesuai. Konflik baru ketika informasi pemahaman sebelumnya atau informasi yang sudah dipahami sebelumnya. Untuk hipotesis sendiri positif dan signifikan terhadap keputusan saham. Selanjutnya ada konservatisme sendiri adalah investor kesulitan dalam proses baru, adanya tekanan mental saat dihadapkan data yang baru, sehingga investor memilih untuk tetap pada keyakinan yang sebelumnya. Untuk tesisnya sendiri, konservatisme positif keputusan investasi. Selanjutnya ada sentimen investor. Investor adalah kecenderungan para investor berspekulasi. Sentimen investor pengaruh positif keputusan investasi. Lanjut ada atau peristiwa yang dilematis yang mempengaruhi investor untuk reaksi secara berlebihan. Tesis sendiri, ini berpositif terhadap investasi. Variabel exposure memberikan pesan yang cukup dan mewakili keadaan yang sebenarnya dari perusahaan. Artinya perusahaan tersebut memberikan informasi yang jelas dan akurat. Hipotesis disclosure positif dan signifikan terhadap investasi. Ada variabel itu pas kan suatu objek informasi tersebut jadikan data
pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih potensi sendiri pas pengaruh signifikan keputusan yang terakhir advices. Advice itu merupakan ini atau dari seorang ahli investor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak untuk kepada calon investor, sehingga terkadang sendiri menjadi advice bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Untuk CC sendiri, advice berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan investasi. Next, Alvin. Selanjutnya. Berikut dari tabel hasil penelitian kelima jurnal yang saya resume. Sini yang pertama yaitu jurnal dari Dila Afan Halmawati yang berjudul Cognitive Bias, Confident Bias, Herding Bias terhadap keputusan investasi. Di sendiri pilihan keputusan saham dan pendennya yaitu confidence bias dan herding analisis resilient. Untuk penelitian sendiri ya berapa hasil penelitiannya? Nggak usah di semua. Ini apa sih? Regresinya sendiri, mohon maaf Pak, dibuat kemarin Pak bilang kalau misalnya dia kasih positif atau tidak kan perlu pakai hasil itu, kalau misalnya dibuat baru kita harus berani perbaiki penyajian hasil mereka. Kita harus berani artinya menghasil lengkap pengaruh kita signifikan signifikankah, tidak signifikankah kita takut ya merubah penelitiannya, tapi kita tegaskan pengaruhnya itu negatif, signifikan. Jadi memang ada kebiasaan aktivitas itu ya tidak menyatakan hasilnya ya kita berpegangan hasil statistik ya artinya kan hasilnya ya menegaskannya itu arahnya mana positif ya kan, jangan takut kamu itu hal yang oke. Jadi kalau dibuang itu pikiran saya robah enggak, dia menyatakan hasil cerdas. Jadi jangan takut ya, kita ada enggak ada itu kan tabel menyempurnakan hasil penelitiannya supaya jelas arahnya yang diperoleh itu positif, signifikan. Pembahasan. Iya, pembahasan. Ini ada disajikan, nggak usah begini pembahasan. Oh, enggak Pak. Buat di jurnal tabel dalam tabel dibuat hasilnya. Oh, enggak di teori juga, hampir kurang lebih kayak juga dibuat. Oh, per teori gitu ya. Buatnya menjelaskan. Oke, coba lihat dulu penjelasannya. Iya. Jadi untuk variabel, untuk beberapa variabel dari beberapa jurnal yang saya seperti contohnya seperti overconfidence. Confidence sendiri dari jurnal kan ini sebagai variabelnya. Cuma ada 3 jurnal yang menyatakan pengaruh positif, namun 2 lagi pengaruh. Begitu juga dengan variabel-variabel. Sebentar nak ya. Nah itulah yang kamu mengumpulkan hasil-hasil dahulu supaya itu dikuatkan nanti dahulu, itu namanya riset. Nah, itulah penelitian ini kita lakukan kembali hasil yang insistensi. Ingat ya, semua ini ingat nih, ini orang semua ini kan, riset gap itu penting bagikan di belakang. Selain fakta dan data di pendukung.
catatan penting panjang enggak? Nanti kali kalau saya seperti itu. Jadi benang merahnya ada terus. Ya, di belakang kita hasil berbeda, ya, di depan, ya, penelitianmu apa kamu menguatkan fenomena tadi yang dari defense variabelnya dikaitkan dengan pengaruh, ya, secara teori independen terhadap defense, lagi dengan riset gap. Caranya ada, sajikan ini secara apa ya, cara penyajian umum dulu, pengaruh ini sianusitip, pengaruh dan signifikan negatif itu secara lebih hasil itu dipeliti dahulu di bab 2 revisi terdahulu, itu benang merahnya. Di 4 munculkan lagi hasilmu bagaimana dan menunjukkan penelitianmu dengan penelitian yang dengan penelitian adalah penelitian Sanusi tentangan dengan Sanusano, ya kan? Itu benang merah tadi saya katakan. Jangan saya berulang lagi nanti kamu jadi saya bimbing. Demikian juga dosen keuangannya. Dicatat itu benang merah tadi. Ada sesuatu hal kita sampai latar belakang dan lagi berubah dengan apa yang kita dalam penelitian dulu. Muncul lagi itu di di 4. Itulah begitu teori yang kita bab 2 itu jangan hanya sekedar tampil saja sebagai teori. Di bahasan itu teori pendukung sehingga kamu tuh bisa itu sejalan dengan teori bertentangan dengan teori. Itu gunanya di bab kamu buat, ya, secara umum kamu itu adalah tentang behavior, perilaku atau fence behavior. Itu grand teorinya. Itu grand teorinya. Nah, mungkin ada tambahan-tambahan teori-teori lain, ya, yang menguatkan sebagai pendukung nanti di dalam pembahasan. Itu benang merah. Itu selalu di benang merah itu harus ada keterkaitan. Ya, teori yang kita gunakan itu kapan dipakai teori? Di kerangka konseptual kita katakan ini mengapa keuangan itu penting, ya. Jadi ada banyak faktor mempengaruhi mengenai keputusan seorang melakukan investasi di pasar. Itu munculkan pembahasan lagi hasil didukung teori dan didukung dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Kata itu capek saya, itu saya, ya. Jadi kalau ada satu hal masukan yang sangat itu dicatat, jangan didengarkan saja. Karena kalau kita mendengar berapa kemampuan kita mengingat, ya, pemahaman mantap kali itu. Ini sesuatu jadi sudah kita pahami dengan baik, ya nggak perlu catat apa-apa. Alangkah baiknya lah, ya dicatat itu. Karena akan masuk ke tahap membuat tugas akhir. Tugas akhir skripsi. Saya nggak mau ulang-ulang lagi. Ya. Ya. Macam apa ya? Sesuatu yang masuk itu ya dibuat satu catatan. Waktu ada papan tulis tempel kan. Kita waktu memandang papan tulis itu, oh iya ya, ini harus dilakukan, ini nggak boleh tidak ini, ya kan? Saya aja punya papan tulis. Ya, papan tulis saya buat di depan saya nih. Jadi ya kemampuan kita kan, ya, daya otak kita itu kan, ya, kita bilang manusia kan punya keterbatasan. Ya, nah ya, itu sudah saya sampaikan ya sama kalian ya. Itu hal penting itu. Apalagi kalian nanti akan membuat tugas akhir. Sampai nanti tesis
begitu, beserta begitu, ya kan? Cuma tingkatannya nanti lebih tinggi lagi kan. Setiap strata itu ada hal tekanan yang penting lagi perlu kita tambahkan. Oke, ini dia hasilnya ya. Ya didukung oleh penelitiannya ya kan. Oke. Semua sejalan dengan teori hasilnya. Enggak, ada yang berpengaruh, ada yang enggak, Pak. Apa? Coba dari nomor satu kita lihat. Coba variabel nomor satunya apa tadi? Pengaruhnya gimana? Pertama, hasil dia dulu bagaimana? Baru dukung dengan penelitian-penelitian lainnya. Jadi kan seperti yang saya sebutkan, Pak, 3 jurnal yang mengatakan over ini berpengaruh positif dan signifikan, tapi ada jurnal lagi yang enggak. Jadi kalau dalam teorinya, kalau yang pengaruh ini justru baik untuk perkara dengan kepercayaan diri yang tinggi, berarti membuat investor itu mengambil keputusannya itu nggak ragu-ragu gitu, Pak. Lebih berani. Kalau yang tidak berpengaruh, ya Pak. Kalau yang tidak berpengaruh, bahkan terlalu percaya diri ini dapat menyebabkan investor untuk menanggung risiko yang lebih besar, gitu Pak. Iya. Terus, herding? Terus selanjutnya ada perilaku herding. Perilaku herding ini kalau misalnya 2 jurnal menyatakan bahwa ini berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Artinya perilaku herding ini kan meniru investor lain yang sudah melakukan investasi. Berarti mereka berasumsi bahwa investasi tersebut udah lebih baik gitu Pak untuk dipilih. Sedangkan untuk jurnal yang menyatakan bahwa variabel herding ini tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi, hanya dengan mengikuti orang lain tapi tanpa disertai dengan pengalaman investasi atau literasi keuangan yang memadai, maka akan nggak sesuai sama apa yang diharapkan begitu Pak. Terus 3. Terus selanjutnya untuk variabel kombinasi, kedua jurnal mengatakan bahwa variabel ini berpositif signifikan terhadap keputusan investasi karena ini dalam diri investor dengan tingkat pendidikan yang baik dan yang baik, maka keputusan investasi menjadi lebih baik. Lalu ada kecenderungan risiko dan persepsi risiko. Untuk satu jurnal yang menggunakan kecenderungan risiko mengatakan bahwa kecenderungan risiko tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi karena dalam berinvestasi jangka panjang, baik investor dengan kecenderungan menghindari risiko, averse, dan investor yang menyukai risiko atau risk seeker, itu nggak akan menjamin memperoleh tingkat return itu sesuai dengan harapan mereka. Namun untuk jurnal yang menggunakan persepsi risiko sebagai independen mengatakan persepsi risiko ini berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Lalu variabel kognitif dissonance bias, ini hanya satu jurnal yang menggunakan variabel dependen ini dan variabel independen ini dan menyatakan bahwa berpengaruh positif. Lalu ada konservatisme. Konservatisme juga menyatakan bahwa variabel ini berpengaruh positif karena dalam memilih saham, investor konservatif itu lebih berhati-hati dalam memilih sahamnya daripada investor non-konservatif. Ada sentimen investor juga menyatakan bahwa variabel ini berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan investasi. Sesuai dengan kondisi pasar saham yang berfluktuasi, memberikan peranan sentimen investor untuk menentukan keputusan selanjutnya. Terus ada over atau under reaction. Sejalan juga dengan teorinya Pak, karena reaksi under dan over ini dipengaruhi oleh kondisi pasar saham yang terjadi saat itu. Terus next ada disclosure. Disclosure juga memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap keputusan investasi. Dan dengan teori yang artinya semakin banyak informasi yang beredar tentang sebuah saham dan semakin jelas informasi tersebut, maka memberikan kemampuan bagi investor untuk melakukan investasi yang baik. Lalu ada past performance. Past performance juga begitu. Past performance tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi karena saham yang memiliki kinerja baik di masa lalu belum tentu menghasilkan kinerja baik di masa yang akan datang. Lanjut, yang terakhir ada advices. Advice ini berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan investasi. Hasil
menunjukkan bahwa semakin banyak pendapat ataupun saran yang berbeda-beda yang diterima investor malahan menyebabkan kebingungan dan mengakibatkan investor melakukan keputusan investasi yang salah. Next. Nah, untuk kesimpulannya sendiri dapat dikatakan bahwa faktor psikologi itu penting dalam keputusan berinvestasi seorang investor. Berbagai pihak dapat investor ini mempunyai peran paling besar dalam berinvestasi. Hal ini juga mempengaruhi sikap rasional dan irasional seorang investor. Dari beberapa penelitian ada menunjukkan bahwa behavioral finance cukup mempengaruhi keputusan seorang dalam investasi. Namun juga dari beberapa penelitian yang ada masih ada perbedaan juga seperti yang saya jelaskan tadi, seperti overconfidence. Ada 3 jurnal yang menyebutkan itu berpengaruh, namun ada 2 jurnal yang menyebabkan itu yang menunjukkan itu tidak berpengaruh. Hal tersebut ketika saya baca Pak berkaitan dengan populasi dan sampel digunakan. Jadi ada beberapa jurnal yang menggunakan mahasiswa sebagai mahasiswa baru, mahasiswa atau tergolong investor muda yang melakukan investasi, dan juga ada investor-investor yang sudah berpengalaman yang melakukan investasi. Jadi dari populasi dan sampel tersebut, seperti overconfidence, itu ada mana mereka pengalamannya masih kurang, mereka masih baru, masih tergolong baru dalam melakukan investasi, sehingga mereka tidak menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi, mereka lebih berhati-hati, mereka lebih cenderung kepada risiko yang ada. Lain halnya dengan investor yang sudah berpengalaman. Mungkin investor yang sudah berpengalaman ini dengan trading activity-nya yang sudah baik, yang sudah tinggi, maka dia lebih menimbulkan sikap overconfidence terhadap pengambilan keputusan investasi selanjutnya. Begitu, Pak. Oke, dengarkan masukan yang saya berikan. Hasil-hasil penelitian tadi bagus di list dibuat daftarnya dalam tabel. Nah, kalau dalam tabel kan dirangkum dia, pek. Jadi satu sekali kita lihat, pek, oh ini penelitian si Anu positif, atau ini tidak positif, tidak signifikan, di list dia, di daftar. Ya, dibuat tabel, nah, cukup satu slide saja, hasilnya kita ketahui ya, sekaligus tanpa perlu ya ini kan kalau slide kan berganti-ganti, jadi orang yang ingatkan tadi, yang hasil tadi ya mungkin sama-sama dia ingat lupa dia. Dan kalau dalam satu tabel disajikan itu, apalagi dalam presentasi itu bagus, jadi orang fokus dia, nggak perlu diganti slide itu, tetap bisa melihat perbedaan-perbedaan itu tadi hasil penelitiannya. Kemudian satu lagi ya, dalam menulis nama itu ya last name-nya, last name. Ya kalau dia satu kata sahyunan nggak usah, udah itulah dia first name-nya, last name-nya ya kan. Kalau 2 kata namanya ya ambil nama akhirnya. 3 kata nama dia Muhammad Faizul Amri saja, baru dalam kurung tahun penelitiannya, tahun dia mempublikasikan jurnalnya itu lebih bagus daripada kita tuliskan semua nama-namanya itu ya secara lengkap ya, nggak usah tulis secara lengkap. Kau namamu Fairuz Dea aja, dia tahun berapa jurnal itu dipublikasikan ya, tahun berapa dipublikasikan dia, dipublish itu dia sebagai tahunnya. Begitu juga nanti dalam menulis di yang terdahulu, di tabel review penelitian terdahulu last name aja ya. Oke, ingat itu jangan salah-salah lagi ya. Last name, nama akhirnya. Kalau sahih udah satu kata itu, kecuali sah di penggal Yunannya lah. Saya kan melekat nama sahih Yunan itu, last name saya, first name saya itu, second name saya itu, third name saya itu. Kalau Fairuz Dea kan ada last name-nya ya. Nah, itu ya. Rangga Satria. Kalau namamu begitu, itu tuliskan begitu di kerangka konsep apa, di semualah ya, dalam buku misalnya buku siapa, Eduardus Tandalilin saja ya, tahun buku. Nah, kalau buku tahun terbit buku tahun berapa. Jadi perlu juga saya ingatkan buku-buku yang dipakai. Kalau saya menentukan buku itu edisi paling rendah tahun terbitnya tahun 2015, yang kurang dari tahun 2014. Pak, ini 2014 Pak.
Kan mesti ada edisi yang berikutnya. Ada nggak? Kalau ada pakai. Kalau tidak ada lagi apa boleh buat. Tapi bisa kita ganti dengan buku yang lebih baru, tahun terbitannya, ya. Dengan recycle bukunya nggak pernah dilihat, ngutip saja di jurnal. Aduh. Kalau jurnal tidak dibatasi tahunnya. Kalau jurnal, ya, jadi kalau jurnal itu tidak perlu dibatasi tahun terbitnya. Tahun berapa pun oke, asal relevan untuk digunakan dalam penelitian kita. Kamu udah bahas yang kekurangan itu jadi bahan masukan untuk masuk yang lain ya. Nanti kalau presentasi ingat itu hasil-hasil itu di list ya, dalam satu tabel. Jadi mudah kita itu mengamati, melihatnya, membandingkan oh yang si Anu begini gitu. Buat dalam tabel. Isi dia pengaruh signifikan di namanya, ini pengaruhnya positif, signifikan. Ada yang negatif, taruhkan di sebelahnya ya. Jadi bisa dibuat lebih lagi tampilannya. Oke. Yang diskusi. Yang nggak diskusi. Ada Pak. Nah, tanya apa? Apa mau kamu komentari? Yang mau saya komentari itu Pak di bagian variabel independen yang konservatisme. Nah, jadi kan konservatisme yang tadi deh. Nah, jadi kan Pak berdasarkan teori itu konservatisme ini berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan investasi. Karena kan investasi terpengaruh oleh bias perilaku konservatisme itu tidak sih dia transformasi terimanya, dia lebih mempertahankan keyakinan yang berasal dari perkiraan yang sebelumnya daripada dia bertindak atas informasi baru yang telah diterimanya. Sehingga kan investor ini gagal bereaksi sebagai orang yang rasional dan pada akhirnya akan menurunkan niat dia untuk berinvestasi. Jadi keputusan investasi dia menjadi rendah. Dia tidak rasional Pak, dia tidak menganalisis informasi yang baru, dia tidak menganalisis, dia tidak menanggapinya dengan baik, dia juga tidak mampu untuk menentukan dan waktu yang berinvestasi di mana mungkin yang tepat itu memiliki probabilitas dalam keuntungan, sehingga di sini konservatisme itu berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan investasi. Namun tadi di hasil penelitian jurnal yang ditunjukkan oleh saudari Dea, penelitian oleh Dwika Nur Usman tahun 2009 bahwa konservatisme ini berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi. Alasannya karena investor itu lebih berhati-hati dalam memilih saham. Yang mau saya tanyakan, pembahasan mengenai hasil penelitian apakah investor itu hanya berhati-hati saja saham atau ada penjelasan lain yang lebih kena gitu Pak, kenapa hasilnya bisa positif? Terima kasih. Jelaskan itu. Iya Pak. Berkaitan dengan jurnal. Terima kasih dari Dina. Sekarang gini, Virus, ya, itu hipotesis teori kan? Iya Pak. Yang kamu sajikan itu dari teorinya. Iya. Dia katakan positif. Iya katakan. Bukan hasil penelitian. Iya Pak. Sekarang beda ya teori dengan hasil penelitian. Iya. Teori ya berdasarkan hasil kajian-kajian yang diteliti itu sudah menjadi suatu pendapat yang diterima secara umum, itu teori. Maka hasil empiris bisa saja berbeda dengan teori. Itu kan studian kan. Ya kan hasil apa yang kita peroleh dari penelitian yang dia lakukan kepada investor. Sekarang saya tanya supaya jangan salah kamu. Pengaruh yang kamu katakan berpengaruh positif itu secara teori atau hasil penelitian? Kalau dari teorinya kan Pak, di sini mengatakan bahwa konservatisme itu Pak. Ada di slide-mu. Konservatisme itu Pak pandangan yang lambat menyesuaikan respon mereka terhadap perkembangan informasi dan kejadian yang terbaru. Nah, untuk di hasil pembahasannya Pak, tadi berpositif dan signifikan. Sejalan Pak dengan teorinya dia mengatakannya. Karena hal ini sesuai dengan belief based
yang menyatakan bahwa konservatisme mendorong investor menjadi lebih lambat dalam bereaksi terhadap informasi baru dan berhati-hati mengambil keputusannya. Pendapat ini hasil penelitian persoalan Thomas 2018 itu hasil penelitian atau teori. Jadi ya hati-hati kita mengambil satu statement. Kalau secara logika kita berpikir, ya kalau seseorang investor itu dia menganut paham konservatisme, kan paham tuh. Artinya dia kan dalam mengambil suatu keputusan harus dengan hati-hati sekali. Jadi informasi yang itu akan dia jadikan sebagai dasar mengambil keputusan, tetapi dia akan menilai atau meneliti informasi tersebut secara, kalau dengan agresivisme itu beda itu kan, dia lebih cepat merespon informasi agresif. Kalau konservatisme itu lambat dia, karena informasi itu harus dia betul-betul jadi satu informasi yang relevan, akurat nggak. Maka keputusan investasi diamnya ya tidak bisa berpengaruh positif, ya negatif. Itu soalnya. Orang konservatif informasi itu harus benar-benar ya, suatu informasi yang relevan ya, terima. Benar, up to date informasi dapat dipertanggungjawabkan baru dengan keputusan. Maka proses dalam mengambil keputusan orang yang konservatisme dengan agresif itu jauh kali berbeda. Kalau agresif pasti dia positif, kalau konservatisme pasti negatif. Pengaruhnya terhadap keputusan investasi saham. Jadi saya ragu itu Thomas hasil penelitian atau memang satu telaah dari teori. Nah, itu persoalannya. Jadi harus dilacak gitu. Kita harus lihat jurnalnya. Karena kalau secara logika pengaruhnya negatif. Seperti yang katakan tadi. Karena kalau orang konservatif itu sangat mempertimbangkan sekali informasi itu. Ya, dia tidak akan bergerak dalam keputusan investasi. Jadi perlu ditelusuri si Thomas, ya itu hasil penelitian atau kajian teori. Kalau saya lebih sependapat ya pengaruhnya negatif. Karena orang konservatif cenderung risiko. Maka informasi-informasi yang dia terima, dia peroleh itu dia betul-betul jadikan satu masukan yang sangat-sangat dipertimbangkan sekali itu. Ya. Maka akibatnya dia lambat dalam mengambil keputusan investasi dibandingkan dengan orang yang agresif. Ya, itu lagi itu. Hasilnya kalau penelitianmu, yang jurnalmu apa? Positif ya? Positif ya. Itu satu temuan itu. Satu temuan itu. Ya, satu temuan itu. Katanya di pembahasan di pembahasan Pak, investor konservatif itu lebih berhati-hati dalam memilih sahamnya. Makanya iya, dia hati-hati. Kehatian itu kan dari kaitan kepada informasi yang diperoleh. Dia harus proses informasi itu. Tindakannya itu lambat dalam kaitan mengambil keputusan investasi. Karena secara teori itu negatif. Kalau di hasilnya penelitian itu positif, itu perlu dikaji lebih dalam. Ya, kenapa hasilnya bertentangan secara teori? Ya. Nah, maka dari itu perlu dikalian. Oke, kita data sekunder. Nggak disalahkan kita menonton sekunder. Tapi harus dengan hasil wawancara. Jadi perlu sedikit wawancara bukan kepada investor tersebut. Ya. Itu yang menguatkan kita di pembahasan. Karena dari berapa wawancara yang saya lakukan untuk investor, kenapa positif? Hal itu kaitan dengan hati-hati dalam mengambil keputusan. Kenapa ya kok justru dia berpengaruh positif ini terhadap keputusan investasi? Ada apa why? Bisa saja dia hati-hati, tapi dia wait and see, lihat mana
investor lain. Ya kan? Ikut-ikutan kan? Bisa saja terjadi seperti itu. Hati-hati dia, oke. Tapi dia lihat bagaimana investor lain khususnya. Ya, sikap mereka terhadap keputusan investasi yang mereka lakukan. Nah, mungkin khusus pada satu saham-saham tertentu kan. Nah, dia lihat ini investor ini cenderung beli saham ini. Oke, saya hati-hati, tapi saya lihat investor lain itu sudah mengambil keputusan membeli saham tersebut. Tidak ada salahnya saya juga, walaupun saya konservatif, karena saya melihat tindakan investor lain, ya saya harus segera mengambil keputusan. Nah, gitu. Itu bisa saja jadi. Itu kita peroleh dengan wawancara. Nah, itu. Jadi ada kelemahan data sekunder. Ingat ya. Nah, kalau ada hasil kita terhadap teori, kok beda nih hasil saya ini. Kuatkan itu dengan pembahasan, karena data sekunder itu nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Data sekunder tersaji, ya kan? Jadi kita harus tindak lanjuti dengan melakukan wawancara dengan investor. Bapak dalam melakukan investasi macam mana sikap Bapak? Saya sangat hati-hati. Saya lihat investor lain sudah keputusan, saya berarti kan hilang aktifnya dalam dirinya itu. Hilang. Karena saya lihat investor lain sudah mengeputuskan, ya saya harus segera mengambil. Walaupun saya itu sangat hati-hati dalam kaitan mengambil satu keputusan investasi. Nah, jadi dia ada kan satu herding tadi, mengikuti tindakan investor lain. Iya, ada orang, tapi dia lihat orang sudah mengambil keputusan. Kalau orang banyak sudah mengambil keputusan, berarti saya harus mengambil keputusan yang sama dengan orang tersebut. Ya herding lah. Oke, ya, ingat tuh sama kalian. Itu melatih. Jadi kita roman fokus satu sekunder, nah, perlu ditindaklanjuti wawancara. Hasil kita itu bertanggung jawab, apalagi perilaku. Itu satu hal masukan catatan penting begitu ya. Saya ngomong kenapa pengalaman bukan, itu ya cukup pengetahuan aja, itu nggak cukup. Maka dalam mengambil data itu apa? Teknik pengumpulan data itu ya kan? Pasti pengamatan. Yang solusi pengamatan itu bagaimana di pasar, bagaimana dengan yang ada kita kumpulkan. Jadi pengamatan itu pengamatan secara langsung, objek perilaku investor, bisa juga kita menggunakan data sekunder. Tapi nggak cukup hanya data sekunder, harus data primer. Nah, jadi ya ulang siapa sudah meneliti menyempurnakannya. Karena satu penelitian tetap punya satu kekurangan. Kita yang melanjutkan penelitian itu berikutnya, upayakan kekurangan penelitian yang dilakukan diperoleh pada terdahulu, kita coba melengkapi sama kue itu udah dibuat orang lain nggak enak, kita berusaha bahan yang kurang kan, apakah cara memasak kurang, kue yang kita makan tak enak, atau ada bahan-bahan yang kurang. Makanya kalau kita merasa kita mampu membuat kue itu lebih enak, kan ada upaya kita kan, ya upaya kita mungkin dari segi metodenya, metode datanya, kita tambah dengan wawancara. Dan saya sangat respon sekali kalau kamu melanjutkan penelitian ini, tapi jangan investornya mahasiswa, non mahasiswa. Boleh mahasiswa usul masih data sebagai investor di galeri, bisa kan? Jadi dia sudah memang mahasiswa homogen, tapi mahasiswanya sudah dari berbagai
Kita mau ambil kaum muda, ya, investor muda. Bagus, gitu. Jadi lebih sifatnya heterogen. Posisinya homogen, mahasiswa, tapi dari berbagai macam perguruan tinggi. Atau ya, makanya kita ambil investor yang tidak mahasiswa. Rancangan-rancangan itu jangan dikerjakan mendadak. Sudah harus pelan-pelan, ya kan? Nah, untuk TA kamu, sudah skripsimu pelan-pelan, dari informasi di Bursa Efek Medan ada kan? Di itu memang harus kerja keras lah. Penelitian itu mana ada kerja dengan enak. Perlu dengan waktu, tenaga, pikiran, ya termasuk dana. Karena mencari investor yang pas itu, sebagaimana kita inginkan itu perlu waktu. Memang kadang-kadang mahasiswa kadang udah Pak payah kali Pak, ya payah ya. Harus kita atasi lah yang sulit itu, gimana caranya supaya kita dapatkan yang kita ingin respondennya. Ya. Orang lain coba kesimpulan itu terus. Irasional, Pak. Rasional atau irasional? Irasional, Pak. Irasional. Tahu jawabannya kenapa? Karena lebih banyak Coba, siapa yang berani jawab itu? Secara kita katakan bahwa investor itu masih irasional. Karena banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis. Ayo, siapa yang berani bisa jawab? Bahwa itu benar. Bukan dari hasil penelitian. Hasil penelitian oke lah, saya terima itu menguatkan hasilmu. Ayo, terus. Iya, Pak. Lebih banyak mendasarkan kepada faktor psikologis ya, Pak? Iya, memang betul. Jawabannya adalah itu tak terlepas dengan efisiensi pasar modal kita. Pasar modal kita efisiensinya tingkat mana? Strong form, kuat, setengah kuat, atau lemah? Bentuk efisiensi pasar modal Indonesia. Ayo jawab. Kita belum kuat. Kalau pasar modal kita itu sudah efisien, apa bentuknya kuat lagi? Strong form. Kita nggak usah capek-capek jadi investor. Jadi aja kamu, nggak usah aktif. Pasif aja. Kalau pasar modal sudah di negara maju itu semua kecenderungan investor itu tidak investor jangka pendek, jangka panjang. Beli saham, pegang. Buy and hold. Ya. Walaupun tidak semua investor seperti itu, tapi pada umumnya investor itu investor sejati, long term investor. Semua mencerminkan informasi itu. Tak ada bisa abnormal return diambil investor. Tak ada keuntungan yang bisa lebih dari apa yang dia perkirakan. Karena situasi kondisi pasar modalnya sudah dalam bentuk efisiensinya kuat. Tapi kalau kuat dan lemah, investor itu harus aktif. Maka bermainlah psikologi. Informasi masuk diolah, disesuaikan dengan kondisi atau keadaan sebagai seorang itu. Perasaan, intuisi, ya kan? Bagaimana pergerakan harga saham di pasar modal, dia harus terus ikuti. Dan juga ditambah dengan ya faktor fundamental. Kalau dia setengah kuat atau lemah,
Maka itu harus aktif. Tidak bisa dia beli saham, udah tak usah saya pantau lagi lah harga saham ini sudah aman, itu nggak bisa. Dia harus terus mengikuti perkembangan harga saham dari saham yang sudah dia beli. Dia aktif sekali. Dia lihat bagaimana sentimen pasar, ya kan? Dia lihat bagaimana pergerakan harga saham setiap hari. Ditambah apa? Insting dia tadi. Insting. Ya kan? Insting. Itu maksud saya. Ya, nah ya. Jadi, pasar modal kita membutuhkan seorang investor itu dalam memonitor ya saham yang telah dibeli, kegiatan sahamnya. Maka di situ sudah bercampur semua. Saya lihat harga saham ini sekian rupiah. Apa yang akan terjadi besok? Untuk satu hari informasi apa yang saya dapatkan? Bahwa besok harga saham akan naik. Kan main insting. Ya kan? Main insting lah. Lihat apa yang dirasakannya. Maka lebih banyak kaitan kepada faktor psikologis. Dan kalau kinerja perusahaan kan dia per 3 bulan. Kan keuangan yang per bulan kan investor itu kan ada yang main saham terus setiap hari. Ya pakai apa itu 3 bulan baru laporan keuangannya kuartal pertama muncul di akhir Maret. Akhir Maret pun nggak langsung akhir Maret tuh, bulan April kan. Nanti masuk kuartal ketiga ya per akhir Juni, nggak langsung publish kan laporan keuangannya kan di akhir Juni. Jadi banyak kan itu ya harus melihat pergerakan harga saham ya yang terjadi dan dia gunakan prediksi, estimasi bagaimana harga saham itu besok hari. Ya, itu banyak faktor psikologis yang ada dalam diri seorang investor. Nah, maka dia kadang-kadang bertindak irasional. Ya, kalau sesuatu kita prediksi tanpa didasari oleh informasi yang akurat, berarti dia irasional. Memprediksi apa yang terjadi pada harga saham yang sudah dia beli besok. Apa informasinya? Ya insting lah. Ya kan? Yang ada di dalam diri seseorang, maka bisa overconfidence, ya kan? Tergantung dari apakah dia patut atau tidak. Itulah hal-hal itu yang akan banyak mempengaruhi keputusan dia melakukan. Oke, satu kita pin, yang satu kita pending pin, udah jam sedikit lagi, 10 lewat 5 ya, yang ketiga, yuk. Pada Muhammad Adli, putar-putar. Ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang financial literacy, financial attitude, dan financial behavior terhadap keputusan investasi saham. Studi kasusnya itu di Pasar Modal Surakarta. Next, Vin. Next saya. Ya, ini pendahuluannya. Keputusan investasi seseorang itu ditentukan oleh banyak informasi yang diperoleh. Queen. Ya, saya ulangi, keputusan investasi seseorang itu ditentukan oleh
Ya, keputusan investasi seseorang itu ditentukan oleh banyaknya informasi yang diperoleh. Semakin banyak memperoleh informasi yang lengkap akan tepat dalam mengambil keputusan. Investor dengan pengetahuan yang rendah cenderung tidak memahami masalah keuangan, kurang dalam melakukan perilaku keuangan yang baik, dan kurang terampil dalam menghadapi ekonomi. Next. Tujuan penelitiannya. Ya, tujuan dari penelitian yang jurnal saya jelaskan ini adalah bertujuan untuk mengetahui menjelaskan pengaruh secara simultan dan parsial literasi keuangan, sikap, dan perilaku terhadap keputusan investasi saham. Next, Vin. Metode. Pada penelitian ini, penelitiannya adalah jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif metode deskriptif. Populasi ini adalah investor pasar modal di lingkungan kota Surakarta dan sekitarnya yang berjumlah 27.950 investor. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simple random way sampling. Untuk menentukan besarnya sampel dilakukan melalui pendekatan statistik dengan menggunakan rumus Slovin. Next, Vin. Saya langsung ke hasilnya aja. Hasil yang pertama itu adalah ini menunjukkan bahwa variabel finansial masih berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi saham. Hal ini dibuktikan dengan memperoleh nilai terhitung sebesar 3.575 yang lebih 1.994 dan nilai signifikasinya adalah 0%. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulunya dan juga hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan Pak Sionan tadi bahwa finansial literasi itu memang berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Lalu yang kedua adalah financial attitude. Financial attitude pada penelitian ini tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap keputusan investasi saham. Diperoleh nilai terhitung sebesar 1.711 dan juga nilai signifikasinya sebesar 9%. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulunya yang menyatakan bahwa seharusnya financial attitude itu berpengaruh dan berpengaruh positif dan juga signifikan. Lalu ada hasil yang ketiga itu financial behavior. Financial behavior ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi saham terhadap dan manajemen keuangan seseorang. Hal ini dibuktikan dengan memperoleh nilai besar 7.500 dan nilai signifikasinya 0%. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulunya yang menyatakan bahwa financial behavior itu tentu akan berpengaruh secara positif dan juga signifikan. Terakhir, kesimpulannya. Dari jurnal yang saya bahas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan investasi dan literasi keuangan dan perilaku keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Variabel literasi keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan mengaruhi keputusan investasi sebesar 0,09 atau 0,9%. Sedangkan 30,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti seperti pendapat demografi dan lain-lain. Sekian. Ini jurnal lain yang saya bahas dapat dilihat. Asing nih. Next saja, Vin. Ya. Tadi satu yang pertama jurnal asing tuh. Ya. Di mana pertama itu? Di Pak. Kenapa itu? Ya. Jadi bisa kita jadikan benchmarking dia, ya kan, perbandingan. Jadi ambil yang asing tadi sebagai perbandingan dengan keadaan investornya. Bagus itu. Ya. Ke depan, oke, Indonesia hasilnya begini. Tapi yang asing tadi, carilah di jurnal internasional, mana jurnal bahasa Indonesia tuh? Udah pasar modal luar negeri. Ada sudah mendapat hasil itu?
Jurnal itu mainkan minggu depan. Kita mau lihat bagaimana perilaku investor Indonesia dengan investor asing. Nggak apa-apa ya di kawasan ASEAN ini Bapak. Masalah, Vietnam kan ASEAN. Ya, ingat yang lain. Ini belum tuntas saya anggap ini pekerjaan ini. Ya, untuk presentasi berikutnya, saya mau lihat bagaimana perilaku investor asing. Kalau bisa kamu bandingkan. Ini Indonesia ya, ini asing. Terserah dari negara mana. Oke, saya tidak batasi. Mau di luar kawasan ASEAN juga bagus. Oke, nah, jadi kita nggak hanya bicara Indonesia. Kita mau lihat bagaimana perilaku investor asingnya kan. Oke, itu satu catatan penting. Saya mau lihat itu. Ya, kalau ada variabel yang sama, mantap. Ini di Vietnam ada herding, ya Coba kan, buka. market, prospek, si, ada gambling, dan outcoring ability. Yes, kita mau tahu hasilnya. Ya buat dalam tabel, di list dia. And ada juga penelitian dari Indonesia. Ini loh hasilnya. Nah, kan bagus. Dibuat satu tabel aja di list. Ini penelitian Indonesia, ini orangnya, hasilnya begini. Nah, yang asing ini, adakah kesamaan yang hasil yang diperoleh, ya kan? Itu baru, mantap. Jadi kita jangan hanya domestik, juga harus. Jadi kamu penjajahan kamu ini minim sekali, ya. Jangan seperti inilah, ya kan? Artinya penjelasan ya. Pak, di jurnal itu nggak ada, Pak. Hanya diberikan penjelasan. Dan bisa kita rangkum dalam tabel. Ya kan? Terutama tadi pengaruh-pengaruhnya harus jelas. Jangan ada pengaruh, tidak berpengaruh, signifikan. Pengaruhnya ada. Persoalannya tidak signifikan dan signifikan. Ya, pengaruh positif atau negatif. Itu harus dijelaskan, harus ditunjukkan hasil penelitian itu. Oke, masih ada kesempatanmu untuk memperbaikinya. Saya minta PIN. 3 orang minggu depan itu, yang termasuk 1 orang hari ini belum, saya minta bagaimana perilaku investor modal, khususnya modal free. Oke, di minggu depan yang yang keempat kan ditampil itu, ini jurnalnya dilampirkan ya, hanya segini ya. Jurnal-jurnalnya harus kamu kirim juga sama saya. Oh iya, udah Pak. Jurnal pendukungnya harus dikirim, ya, diserahkan juga, jangan hanya hasil-hasilnya saja. Jadi Pin, Ya Pak. Kan tetap orang belum 1 orang minggu depan. Baik Pak. Pin, oke. Jadi diperbaiki hasilnya ya, jangan nggak salah menegaskan, jangan tidak bersignifikan. Saya mau tahu pengaruhnya bagaimana, positif, negatif, signifikan, itu bisa saja. Kajian teori harus diberikan penjelasan sedikit. Oh, itu opportunity. Misalnya enggak diberikan penjelasannya. PowerPoint, tapi power lah, poin-poin saja. Powernya. Ya Pak, Kita sudah banyak tentang perilaku Indonesia dari daerah Surabaya, dari Surabaya kan, mau coba dengan hasilnya penelitian yang dari luar, pasar modal luar negeri berkaitan dengan investor. Cukup sekian. Ini kasih masih ada keinginan untuk memperbaiki. Nah, karena item itu, ya Pin ya. Tapi cara presentasi. Jadi kalau saya dengar penilaian saya orang tadi si virus, ya itu hasil penyajiannya, ya. Itu kan hanya personnya bagus, menjelaskannya nggak ada. Jadi dua-dua nilai, ya, kemampuan dia tampilkan dalam PPT, hasil bagus PPT, dan
didukung dengan kemampuan dia menjelaskan. Itu penilaian saya. Jadi ini ya, disuruh saya menilai di Parusdea satu nilainya. Yang kedua, yang pertama Josephine. Yang ketiga tadi apa saya namanya? Yang ketiga siapa namanya? Adli, Pak. Ini. Ya, dia belajar. Ya, belajar. Saya harus apresiasi. Maka saya harus menyatakan dari 3 orang hari ini saya nilai ya 1, 2, 3 ya sih 2 Josephine bisa melihat tadi sudah presentasi dia ya, power ini harus bagus dibuat supaya dia dengan pulpen tampilan harus dibuat singkat apa dia tidak berarti impactnya masih cukup bisa kita lihat di itu juga kemampuan menjelaskan itu paling penting. Terima kasih atas perhatiannya ya, itu masukan-masukan Anda bagaimanapun Anda akan buat tugas akhir ya, sudah banyak memberikan masukan tadi, tolong dicatat itu tampilkan di pantul punya pantul itu tetap satu hal yang penting untuk dilakukan, diperhatikan, dilakukan dalam tugas akhir nanti. Terima kasih. Akhiri pertemuan ini ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sama.